Ya. Harusnya itu seperti apa sih Pak dari PDI? Ada aturannya mungkin kalau keluar dari Pak? Ya, Mas Gibran kan sudah pamit. Dan kemudian Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Capres-Cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. PDI Perjuangan bersama P3 Perindo Hanura sudah mengusung Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD. Lalu Pak Prabowo, Mas Gibran kan diusung oleh gabungan partai-partai yang banyak dan besar. Dan kemudian ya ini kan berbeda dengan undang-undang tentang partai politik. Sehingga otomatis ketika seseorang sudah dicalonkan partai lain ya otomatis KTA-nya nggak boleh rangkap. Ya sudah. Berarti bukan kader PDIP lagi. Jadi sudah diselesaikan oleh DPC Kota Solo karena Mas Gibran kan menerima dari KTA dari DPC Kota Surakarta sehingga Mas Gibran tidak lagi beranggota PDI Perjuangan karena sudah pamit ya. Ya udah clear. KTA-nya udah dikembalikan ke Pak Rudi. Ya kan sudah pamit kan tidak boleh anggota partai politik ganda. Emangnya karena menjadi anak pejabat lalu boleh KTA-nya 3? Kan nggak boleh, ini undang-undang, ini konstitusi. Ya, jadi pamitnya udah diterima. Pak, ada strategi khusus nggak kira-kira dalam pemenangan Ganjar Mahfud di Bali ini? Karena mengingat juga di 2019 banyak yang menyebut bahwa tingginya kemenangan PDIP karena Jokowi efek. Ya nanti kita lihat, ya kemarin pas datang ke sini Pak Jokowi kan itu mencerminkan suasana kebatinan yang ada di sini. Jadi kami tetap bekerja, fokus kami adalah pemenangan Pak Ganjar, Prof. Mahfud sebagai pemimpin yang baik, visioner, membumi, jujur, keluarganya diandalkan dan juga pendekar hukum, pembela wong cilik ya. Optimis di Bali besar lagi suaranya Pak. Terkait balihonya gimana Pak? Karena ada partai. Balihonya sudah saya sampaikan dalam puisi tadi, dalam pantun. Dan tadi Mas Iqbal Nasution kan juga sudah melaporkan keheranannya. Pak, mengenai Ketua MK Pak yang indikasi bersalah itu Pak gimana Pak? Ya besok kita tunggu keputusan dari Mahkamah yang menangani hal tersebut, Mahkamah Kehormatan MK, dan suara-suara dari masyarakat kan melihat bagaimana hukum direkayasa dengan MK dan kemudian demokrasi mencoba dikebiri. Bahkan media-media asing mengatakan demokrasi mati. Tapi kami tetap optimis bahwa demokrasi sebenarnya kan berada di rakyat. Karena rakyat memiliki mata hati untuk melihat mana yang baik dan tidak, dan yang benar dengan memperjuangkan pada moral itu adalah Pak Ganjar dan Pak Ma'ruf Amin. Ini terbukti dengan dukungan yang sangat luas dari Pak Ganjar, Pak Mahfud MD. Maaf saya koreksi. Isu pemakzulan gimana Pak? Ya. Isu pemakzulan Presiden. Bagaimana? Isu pemakzulan. Nah jadi kita ini stabilitas politik tetap penting. Ya PDI Perjuangan punya komitmen untuk pemerintahan Pak Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin ini satu kesatuan loh. Jangan dilepaskan ya untuk dapat menjalankan tugasnya, dan kami mendorong ya di tengah-tengah pertanyaan dari masyarakat apakah Presiden mau netral, kami mendorong agar netralitas itu sangat penting agar demokrasi menjadi lebih berjalan dengan baik, dengan jurdil, sehingga apa yang disuarakan oleh masyarakat kami harapkan dapat didengarkan dengan baik. Pasti tadi menyinggung ini balihonya Kaisang. Itu kan dari laporan, dan tadi juga kami menerima laporan dari pengurus-pengurus partai. Bahkan sudah ada yang menghitung. Karena mengapa itu jadi dilakukan? Karena kemarin kan ada ketidakadilan. Ketika yang diturunkan itu hanya baliho dari Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD. Ini kan cermin ketidakadilan. Ini kan politik asal Bapak senang. Itu. Izin survei terakhir Pak, pasangan Ganjar Mahfud gimana Pak? Loh, ketika kami Ibu Mega memutuskan Pak Mahfud, pijakannya kan apa yang dibutuhkan rakyat. Jadi elektoral itu seringkali kan berubah-ubah. Demikian pula approval rating. Ibu Mega dalam kontemplasinya berdialog dengan para tokoh melihat bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini pasangan yang ideal. Karena ada persoalan hukum di tengah rakyat, ada ketidakadilan. Bayangkan hukum di MK saja bisa direkayasa. Bagaimana hukum untuk rakyat? Maka demokrasi harus diselamatkan. Tetapi kami menginstruksikan seluruh pendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud agar tetap fokus
dengan memperkuat akar rumput. Ya, jangan ikut ya dalam terombang-ambing oleh berbagai ketidakpastian, karena kebenaran akan menempatkan jalannya sendiri. Keadilan akan menemukan jalannya sendiri, dan di bawah Pak Ganjar Prof Mahfud, mari kita bangun Indonesia yang lebih berkeadilan, Indonesia yang jauh lebih unggul karena pemimpinnya berkomitmen bagi bangsa dan negara. Ketika pemimpin itu hanya mendasarkan kekuasaan itu sebagai ambisi, apalagi untuk mendapatkan kredit karena sudah 20 tahun nggak dapat kredit, ini berbahaya. Pak, ada tokoh-tokoh lain masuk ke TPN, Pak, Khofifah. Ya, ini sekarang kan sudah bergeser. Jadi dengan manipulasi hukum yang berlangsung secara telanjang, kemudian perlakuan tidak adil dengan menurunkan baliho Pak Ganjar Prof Mahfud MD, maka masyarakat bergerak. Bagaimanapun juga penggunaan kekuasaan itu tidak boleh di dalam pemilu yang jurdil. Ini yang kemudian sehingga TPN itu sekarang meluas dan hidup ya di dalam hati rakyat, hidup dalam pergerakan di RT dan RW yang menggugat berbagai bentuk rekayasa hukum karena cinta paman pada keponakan. Pak, mungkin nggak keputusan MK itu akan menganulir Mas Gibran? Ya, kita lihat saja. Harapannya PDI? Ya, harapan kita ya sejak awal MK adalah benteng konstitusi. Sejak awal kami berharap MK ini dibangun zaman Ibu Mega, lokasinya dipilihkan di ring satu istana agar ingat tentang sikap kenegarawanan yang harus diambil oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Ketika itu dilanggar, bahkan ada jalan pintas, bahkan pengaduan yang informasinya saja belum ditandatangan tapi diproses, ini menunjukkan suatu jalan pintas yang indikasinya akan mematikan demokrasi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tentu akan merespon dengan cara apa? Mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD, karena ini pasangan yang lengkap, dan Prof Mahfud MD dengan pengalaman yudikatifnya itu menjadi pendekar hukum pembela wong cilik. Target kemenangan nasional, Pak? Apa? Target? Ya, dengan dukungan yang sangat luas ini kami bekerja lebih optimis. Target nanti akan secara dinamis dilakukan kalkulasi secara mendalam. Ya. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih.